Halo anak-anak semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Vidianita Channel. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang aneka benda di sekitarku. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ya. Coba perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah, pasti bahan penyusun dari benda-benda tersebut berbeda-beda kan? Nah, hari ini kita akan mengupas satu persatu bahan penyusun tersebut. Perhatikan baik-baik ya. Nah, bahan penyusun benda itu ada 6. Yang pertama, kayu. Kemudian yang kedua, kertas. Yang ketiga, plastik. Yang keempat, kaca. Yang kelima, logam. Dan yang keenam, karet. Kita bahas yang pertama dulu ya, yaitu benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian, mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Nah, anak-anak harus tahu juga bahwa kayu mempunyai beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Nah, keunggulan kayu yaitu yang pertama, mudah dibentuk. Kemudian yang kedua, beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kemudian kalau kelemahan kayu, yang pertama, kayu tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Kemudian yang kedua, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa contoh benda yang terbuat dari kayu. Ada pensil, meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Selain itu, kayu juga dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan seperti patung dan juga figura. Nah, anak-anak, kita masuk ke bahan penyusun yang kedua, yaitu benda yang terbuat dari kertas. Nah, kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur dan disebut bubur kertas atau pulp. Nah, anak-anak, sekarang cobalah kalian menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di kaca sama seperti saat menulis di kertas? Nah, pasti tidak ya. Karena apa? Karena kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas juga dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Nah, dengan demikian, semua yang kalian tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, ini ada beberapa contoh benda yang terbuat dari kertas. Ada buku tulis, buku gambar, tisu, kardus, koran, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah benda yang terbuat dari plastik. Nah, anak-anak, banyak sekali ya benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, ini contohnya seperti ember, gayung, payung, serok sampah, dan lain-lain. Nah, benda yang terbuat dari plastik ini juga memiliki keunggulan dan juga kelemahan loh anak-anak. Keunggulannya yaitu yang pertama, harganya murah.
Kemudian yang kedua, tahan lama. Lalu yang ketiga, tidak dapat menyerap air dan tidak tembus air. Kemudian yang keempat, mudah dibentuk. Dan yang kelima adalah ringan. Nah, kemudian kelemahan plastik yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, ini ada 3 cara untuk mengurangi sampah plastik. Ada reuse atau menggunakan kembali, reduce mengurangi, dan recycle atau mendaur ulang. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak semua bisa melihat video yang ini ya. Nah, kita masuk ke bahan penyusun yang keempat ya, yaitu benda yang terbuat dari kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Kemudian yang kelima adalah benda yang terbuat dari logam. Nah, benda ini pasti ada di rumah kalian ya anak-anak. Contoh benda yang terbuat dari logam antara lain panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, uang koin, dan lain-lain. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa benda-benda tersebut terbuat dari logam? Ya, karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, serta penghantar panas yang baik. Kemudian yang keenam adalah benda yang terbuat dari karet. Nah, coba kalian perhatikan penghapus yang kalian gunakan. Terbuat dari apa ya kira-kira penghapus itu? Ya, penghapus itu terbuat dari karet. Selain itu, ada beberapa contoh benda yang terbuat dari karet juga, yaitu seperti ban, balon, sandal karet, bola, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari 6 bahan pembentuk benda. Sekarang tugas kalian adalah melengkapi tabel yang Bu Guru buat berikut ini ya. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Semangat! Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar ya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.